di channel kita yang bermaksud untuk mengedukasi terkait materi. Tipe-tipe korban dari Benjamin Mendelssohn. Nah, sebelumnya kita mau tanya nih, udah pada tahu belum sih tipe-tipe korban? Kalau nggak tahu, selamat menyaksikan. Ada yang tahu gak Benjamin Mendelssohn itu siapa? Benjamin Mendelssohn itu adalah bapak viktimologi. Pada tahun 1937 mempelajari kasus-kasus pembunuhan, umumnya korban memiliki kondisi ketidaksadaran bahwa sedang diviktimisasi atau the innocent. Korban umumnya menyumbang pada derita yang dideritanya. Terkait adanya situasi victim precipitation, Benjamin Mendelssohn sebagai pengacara ia tertarik pada hubungan antar korban dan penjahat. Saat ia melakukan wawancara antara korban dan penjahat, ia menyadari bahwa seringkali para korban dan penjahat mengenal satu sama lain dan memiliki semacam hubungan. Benjamin Mendelssohn menyebutkan bahwa ada 6 kategori korban. Yang pertama yaitu korban yang benar-benar tidak bersalah. Lalu yang kedua yaitu korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal. Yang ketiga, korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan sang pelaku. Yang keempat, yaitu korban yang lebih bersalah dari pelaku. Yang kelima, korban adalah satu-satunya pihak yang bersalah. Dan yang terakhir, yaitu korban imajiner. Penjelasan pertama, ada korban yang benar-benar tidak bersalah atau innocent. Artinya, korban sama sekali tidak bersalah, sehingga tidak bertanggung jawab atas viktimisasi. Contohnya, seseorang yang dompetnya dicopet. Yang kedua, ada korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal atau victim with minor guilt. Artinya, korban dengan rasa bersalah ringan. Hal tersebut bisa terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan korban sehingga secara tidak sengaja membahayakan dirinya. Contohnya itu seseorang yang membawa motor ugal-ugalan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Yang ketiga adalah korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan sang pelaku. Artinya korban sama bersalahnya dengan pelaku. Contohnya yaitu seseorang yang mengkonsumsi narkotika atau seseorang yang membuat perjanjian bunuh diri. Yang keempat yaitu korban yang lebih bersalah dari pelaku atau victims are more guilty than the offender. Artinya, korban lebih bersalah dari pelaku karena telah memancing viktimisasi dengan cara menghasut atau memprovokasi. Contohnya yaitu seseorang yang pamer kekayaan di media sosial sehingga memancing terjadinya tindak pidana seperti pencurian atau perampokan. Yang kelima, korban adalah satu-satunya pihak yang bersalah. Artinya, korban yang paling bersalah karena tidak ikut serta melakukan tindak pidana sehingga korban yang menjadi korban dalam melakukan kejahatan sebagai akibat dari kejahatan. Contoh, seseorang yang membegal ahli bela diri sehingga yang tadinya adalah pelaku tindak pidana malah menjadi korban tindak pidana. Terakhir, ada korban imajiner atau imaginary victim, artinya korban simulasi atau khayalan karena korban tak nampak. Contohnya, seseorang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga yang diam saja ketika mengalami penganiayaan. Dalam hal ini sangat jelas tindak pidananya ada, pelakunya ada, namun korban dianggap tidak ada karena tidak melaporkan. Sudah menonton sampai di detik ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ken Sofiarini. Saya Nini Nadia Tasya. Saya Melati Putri Hernawati. Saya Christina Natasha. Saya Wan Rizky Endrawansyah. Terima kasih.